Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Handayani selaku Prodi S1 Akuntansi. Yang terhormat dosen pembimbing saya yaitu Prof. Lupi dan Ibu Hafifah. Dan juga kepada yang terhormat kepada para penguji saya, Pak Unggul, Bu Eti, dan juga Pak Yusuf. Saya Lucianova Pradevi dengan NIM 1706621069 dari S1 Akuntansi FEB UNJ, ingin memaparkan sidang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Aspek Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Moderasi. Selanjutnya, terdapat latar belakang dari skripsi saya, yaitu industri sektor barang konsumen primer memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara karena berfokus pada penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, ada pemulihan dan pertumbuhan laba yang stabil terlihat pada sektor barang konsumen primer di mana perusahaan mulai beradaptasi dengan kenaikan biaya dan permintaan konsumen yang tetap kuat. Namun beberapa perusahaan justru malah mengalami penurunan laba karena kenaikan penjualan, inflasi, persaingan pasar yang ketat, dan harga bahan baku yang naik. Nah, berikut ada presentasi pertumbuhan laba di sektor barang konsumen primer dan juga ada persentase pertumbuhan PDB. Nah, pertumbuhan laba yang stabil dan berkelanjutan mencerminkan bahwa kegiatan operasional perusahaan telah berjalan secara optimal. Oleh karena itu, investor dapat memanfaatkan informasi pertumbuhan laba ini sebagai alat analisis yang andal untuk memproyeksikan masa depan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Nah, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan laba, yaitu faktor keuangan dan juga non-keuangan. Nah, dalam penelitian ini yang akan diteliti yaitu pengeluaran modal, inventory turnover, debt, dan debt to equity ratio. Nah, penelitian terdahulu yang telah membahas inventory turnover dan DER terhadap pertumbuhan laba menunjukkan hasil yang kontradiktif. Sementara untuk pengeluaran modal terhadap pertumbuhan laba ini masih minim dilakukan. Nah, selain itu ada peran kepemilikan manajerial sebagai faktor moderasi masih kurang dieksplorasi. Jadi kontradiksi dan keterbatasan penelitian terdahulu ini menciptakan gap penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama pada konteks perusahaan barang konsumen primer yang menghadapi tantangan keberlanjutan dan kinerja keuangan. Nah, pertanyaan penelitian itu apakah pengeluaran modal, inventory turnover, dan debt to equity ratio memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba, serta apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh pengeluaran modal, inventory turnover, dan juga DER terhadap pertumbuhan laba. Tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh pengeluaran modal, inventory turnover, dan debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba, serta menganalisis pengaruh pengeluaran modal, inventory turnover, dan debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba dengan menggunakan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian secara teoritis, itu mendukung teori sinyal. Yang kedua, membuktikan kembali pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependennya. Yang ketiga, menjadi wawasan dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai kajian literatur bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, secara praktis, bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi acuan serta rekomendasi pada saat mengelola perusahaan. Yang kedua, bagi investor untuk bermanfaat dalam membuat keputusan berinvestasi. Yang ketiga, bagi kreditor bermanfaat untuk membuat keputusan memberi utang kepada perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Itu yang digunakan adalah teori sinyal. Nah, teori sinyal ini merupakan teori yang menjelaskan bagaimana perusahaan ini memberikan sinyal kepada pihak eksternal. Nah, pada penelitian ini menjelaskan bagaimana teori ini tuh
perusahaan ini dapat menggunakan informasinya, yaitu pertumbuhan laba untuk berkomunikasi dengan pasar. Seperti itu. Nah, adapun variabel di penelitian ini yaitu pengeluaran modal, inventory turnover, debt to equity ratio, pertumbuhan laba, dan juga kepemilikan manajerial sebagai moderasi. Nah, berikut adalah penelitian terdahulu dari penelitian ini. Selanjutnya adalah kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Nah, berikut terdapat pengeluaran modal, inventory turnover, dan debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba, dan juga ada yang dimoderasi oleh kepemilikan manajerial. Selanjutnya, hipotesisnya ini apakah pengeluaran modal, hipotesisnya itu yang pengeluaran modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba, inventory turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba, debt to debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya itu ada kepemilikan manajerial dapat memoderasi efek pengeluaran modal, inventory turnover, dan debt to equity ratio pada pertumbuhan laba. Selanjutnya ada unit analisis populasi dan juga sampel. Ya, unit analisisnya yaitu perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 sampai 2024. Populasinya yaitu 54 perusahaan di sektor barang konsumen primer dan memiliki kepemilikan manajerial. Sampelnya menggunakan metode purposive sampling. Dari 54 ini didapatkan 52 perusahaan, itu 156 sampel. Nah, teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dan dikumpulkan laporan tahunannya dari situs perusahaan ataupun BEI. Nah, berikut merupakan proksi dari setiap variabel. Nah, teknik analisis datanya ini menggunakan analisis statistik. Yang pertama menggunakan analisis statistik deskriptif. Yang kedua pendekatan model dari CHEM, FEM, dan juga REM. Yang ketiga ada pemilihan model yaitu uji Chow, uji Hosman, dan uji Lagrange multiplier. Yang keempat uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi. Yang kelima ada analisis regresi data panel. Yang keenam ada moderated regression analysis. Yang ketujuh uji hipotesis, yaitu uji R-square, uji F, dan uji T. Lalu ada hasil analisis statistik deskriptif, yaitu ini yang tergambar di sini. Ada 150 sampel, terdapat nilai min dan max-nya, dan rata-rata, dan juga standar deviasinya. Lalu uji model yang dilakukan, yang pertama dilakukan uji Chow, dan didapatkan nilai cross section chi-square-nya di atas 0,05, yang berarti dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier, UJLM. Lalu di uji LM didapatkan nilai cross section-nya yaitu 0,3771, berarti di atas 0,005, jadi dapat uji CHEM. Nah, berikut ada uji normalitas yang atas ini sebelum dilakukan outlier. Probabilitasnya itu 0,000. Lalu setelah dilakukan outlier, eh, didapatkan 0,1159892 dan menggunakan jar keberah. Selanjutnya ada uji multicol. Di sini menggunakan nilai VIF, di mana kalau di atas 10 itu berarti terjadi multicol. Nah, di sini X1, X2, X3, dan Z-nya ini tidak terjadi multicol karena nilai VIF-nya di bawah 10. Lalu ada uji heteroskedastisitas. Ini juga masih aman.
Lalu uji autocallnya ini di 2,158. Berarti tidak terjadi autocall karena DU dan DL-nya ini DL-nya itu di bawah dari DW dan DW ini di bawah dari nilai DU. Berikutnya ada uji MRA. Di sini ada hasil regresi moderasinya. Bisa dilihat dari koefisien dan juga probabilitasnya. Nah, berikut ada uji F. Uji F-nya ini didapatkan 0 ya, 0,000, berarti sangat berpengaruh. Dan juga uji R-square-nya ini 97,77%. Nah, uji T-nya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa nilai dari hipotesis satu dan 2 ini diterima karena probabilitasnya ini 0,1 0,0198 dan juga inventory turnover-nya ini 0,000. Dan selain itu, DER dan moderasinya ini ditolak. Nah, implikasi teoretis, penelitian ini berhasil mendukung teori sinyal. Yang kedua, penelitian ini mendukung penelitian terdahulu. Sedangkan implikasi praktisnya ini bagi manajemen perusahaan, bagi investor, dan bagi kreditor. Sekian presentasi sidang, sidang skripsi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.